Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Herman. Selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai buku 5, terutama fokusnya pada bab 6 mengenai bentuk-bentuk usaha kewirausahaan. Sebelum itu, izin memaparkan diri, saya Umar Abdul Hamid Ramadan dengan NIM 210 301 22140155. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pokok bahasan mengenai bentuk-bentuk usaha kewirausahaan. Langsung aja masuk ke gambaran umum mengenai pokok bahasan kali ini. Kewirausahaan itu tidak hanya muncul melalui pendirian bisnis baru, tetapi dapat berkembang di dalam berbagai jenis organisasi. Peluang berusaha dapat muncul di perusahaan keluarga yang diwariskan lintas generasi, di korporasi besar yang menciptakan inovasi internal, melalui proses buyout yang mengubah struktur kepemilikan, melalui spin-off akademik yang mengkomersialkan riset universitas, maupun dalam bentuk social enterprise yang berorientasi misi sosial. Setiap bentuk ini memiliki karakteristik, tantangan, dan peran berbeda dalam mendorong inovasi, ekonomi, serta pemecahan masalah sosial. Masuk langsung ke pokok bahasan pertama, yaitu perusahaan keluarga, di mana perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh anggota keluarga lintas generasi. Pengetahuan dan pengalaman kewirausahaan diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, karena tujuan keluarga dan tujuan bisnis saling terkait, perusahaan jenis ini sering menghadapi tantangan tata kelola, profesionalitas, dan juga suksesi. Perusahaan keluarga memiliki beberapa keunggulan seperti visi jangka panjang, loyalitas tinggi, hubungan penuh kepercayaan, serta pengambilan keputusan yang cepat dan fleksibel. Budaya internal yang kuat juga menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan kualitas. Di sisi lain, perusahaan keluarga juga memiliki kelemahan. Nepotisme masih sering terjadi sehingga jabatan diberikan berdasarkan hubungan, bukan kompetensi. Selain itu, keluarga sering menolak perubahan, sehingga inovasi juga ikut terhambat. Konflik keluarga dan minimnya perencanaan suksesi juga menjadi risiko serius. Suksesi dalam family firm. Suksesi adalah isu yang paling kritis dalam perusahaan keluarga. Statistik menunjukkan hanya 1 dari 3 yang berhasil bertahan ke generasi kedua. Dan hanya sekitar 10% yang mampu mencapai generasi ketiga. Banyak keluarga merasa membahas suksesi sebagai hal tabu, sehingga tidak ada rencana transisi yang matang. Padahal, suksesi yang terencana sangat penting untuk kelangsungan bisnis. Ada 6 tipe perusahaan keluarga berdasarkan kepemilikannya, struktur manajemen, dan orientasi tujuan. Mulai dari average family firm yang sangat berorientasi keluarga, hingga open family firm yang cenderung profesional dan juga berorientasi finansial. Melihat tipe ini membantu menentukan strategi perkembangan yang tepat. Selanjutnya adalah corporate entrepreneurship, di mana corporate entrepreneurship itu atau intrapreneurship adalah aktivitas kewirausahaan yang muncul di dalam perusahaan besar, di mana corporate entrepreneurship ini menciptakan inovasi, memperoleh strategi perusahaan, serta membangun unit bisnis baru yang dapat menjadi motor pertumbuhan. Selanjutnya adalah ruang lingkup untuk corporate entrepreneurship, di mana mencakup pendekatan seperti strategic renewal, yaitu perubahan besar dalam strategi perusahaan, corporate venturing, yaitu penciptaan bisnis baru di dalam atau di luar perusahaan, serta direct atau indirect venturing, melalui investasi pada proyek inovatif atau perusahaan baru. Selanjutnya adalah tipe aktivitas corporate entrepreneurship, di mana terdapat 4 tipe. Yang pertama adalah sustain regeneration, yaitu inovasi berkelanjutan. Yang kedua adalah organizational regeneration, yaitu peningkatan struktur. Dan yang ketiga adalah strategic renewal, yaitu reposisi strategi. Selanjutnya adalah manajemen buyout, di mana MBO atau manajemen buyout ini dan variasinya merupakan bentuk wirausaha yang terjadi karena perubahan kepemilikan.
Manajemen internal atau eksternal membeli perusahaan untuk memperbaiki efisiensi, meningkatkan kinerja, atau membuka peluang inovasi baru. Buyout sering menjadi peluang bagi tim manajemen untuk mengembangkan perusahaan secara lebih mandiri. Selanjutnya adalah 4 tipe buyout. Tipe buyout itu tuh ada 4. Yang pertama adalah efisiensi buyout, di mana fokus pada perbaikan efisiensi operasional. Yang kedua adalah revitalization buyout, di mana memunculkan inovasi setelah perusahaan bebas dari restriksi pemilik lama. Yang ketiga adalah entrepreneurial buyout, itulah mengejar peluang inovatif yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Dan yang keempat adalah Bust-Tech buyout atau mengambil alih perusahaan teknologi bermasalah untuk memperbaiki tata kelola sambil tetap berinovasi. Selanjutnya adalah academic spin-off, di mana academic spin-off sendiri adalah perusahaan baru yang lahir dari riset, universitas, atau lembaga penelitian. Tujuannya adalah mengkomersialisasikan penemuan ilmiah agar dapat memberikan manfaat ekonomi maupun sosial. Peran universitas dalam menyediakan teknologi dan IT sangat penting dalam model ini. Selanjutnya adalah tipe academic spin-off, di mana terdapat 3 tipe academic spin-off. Yang pertama adalah RC-backed yang memiliki potensi pasar sangat besar dan membutuhkan investasi tinggi. Yang kedua adalah prospektor, di mana prospektor yang mengkonversikan teknologi menengah. Dan yang ketiga ada lifestyle, yaitu sekitar 40% dari total spin-off biasanya berbasis keahlian akademisi dan skala kecil. Masing-masing memiliki potensi pertumbuhan dan modal bisnis yang berbeda. Selanjutnya adalah tantangan kritis dalam academic spin-off. Tantangan utama academic spin-off meliputi kemampuan mengenali peluang pasar, komitmen wirausaha, membangun kredibilitas sebagai perusahaan baru, dan menciptakan nilai berkelanjutan. Spin-off harus menghadapi masalah kurangnya rekam jejak komersial, sehingga jaringan dan pembuktian konsep sangat penting. Selanjutnya adalah strategi pertumbuhan spin-off, dapat berupa strategi berbasis pasar produk, strategi berbasis nilai finansial atau untuk IPO atau akuisisi, atau strategi hybrid. Pilihan strategi sangat bergantung pada bidang teknologi dan kemampuan melindungi kekayaan intelektual. Selanjutnya adalah social enterprise, di mana social enterprise sendiri adalah bentuk kewirausahaan yang bertujuan menciptakan dampak sosial atau lingkungan. Berbeda dengan bisnis komersial, keuntungan dari social enterprise ini digunakan untuk menjalankan nilai misi sosialnya. Model ini menjadi semakin penting karena mampu menggabungkan tujuan sosial dan keberlanjutan finansial. Selanjutnya adalah tipe social entrepreneur, di mana terdapat 3 tipe social entrepreneur. Yang pertama adalah social bricoleurs, di mana dia fokus pada masalah lokal kecil. Yang kedua adalah social conceptuals, di mana dia menciptakan solusi yang tidak disediakan pemerintah atau pasar. Dan yang ketiga adalah social engineer, di mana berusaha menciptakan perubahan sistemik berskala besar. Masing-masing berperan dalam ekosistem sosial yang berbeda-beda juga. Contoh global social enterprise adalah meliputi The Light Design yang menyediakan lampu murah untuk daerah tanpa listrik, Recycle yang memanfaatkan limbah untuk membuat produk, Thermopod untuk pemanas bayi, dan Paradigm Project yang menyediakan kompor bersih sekaligus menjual carbon offset. Contoh social enterprise di UK, di mana di Inggris contoh social enterprise yang terkenal meliputi The Big Issue, Cafe Direct, Greenworks, dan juga Divine Chocolate. Mereka fokus pada pemberdayaan masyarakat, perdagangan yang adil, circular economy, dan juga kesejahteraan petani. Kesimpulan dari pokok bahasan bentuk-bentuk usaha kewirausahaan kali ini ialah kewirausahaan itu tidak hanya terbatas pada pendirian bisnis baru. Ia dapat muncul dalam banyak bentuk, baik di keluarga, korporasi besar, universitas, proses buyout, maupun organisasi sosial. Setiap bentuk memiliki kontribusi signifikan terhadap inovasi, pembangunan ekonomi, dan pemecahan masalah sosial. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai
pokok bahasan bentuk-bentuk usaha kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.